Promotion. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Donghua Sessingchi Season 7 versi manhwa episode 6 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Patkai sudah sampai di Istana Naga. Ia pun sangat kaget melihat di sana banyak naga yang kerasukan, dan itu membuat sang raja Ausue sangat sibuk. Ausue kemudian bertanya, kenapa Patkai tiba-tiba ada di sini? Patkai kemudian menjelaskan kalau saat ini guru tahu bahwa terjadi sesuatu di klan naga. Maka dari itu, secara khusus ia mengirimkan Patkai sebagai murid terkuat untuk membantu Ausue. Selain itu, guru juga memberikan Patkai sebuah tugas yang sangat penting, katanya. Mendengar penjelasan Patkai, Ausue pun hanya diam saja, keheranan tugas penting apa yang dimaksud. Lalu tiba-tiba Auling pun datang dengan wajah yang terlihat cemas. Ausue pun langsung bertanya, ada apa Auling? Auling kemudian berkata kalau 10 hari ke depan surga akan berperang dengan klan naga. Sehingga saat ini semua rakyat naga khawatir dan panik. Patkai pun juga terlihat emosi dengan kelakuan para dewa. Ia lalu mengatakan kalau suku naga tak cocok tinggal di sini lama-lama dan lebih baik untuk melarikan diri saja. Seketika Ausue pun mengepalkan tangannya dengan sangat kencang hingga otot-ototnya keluar. Ia kemudian teringat dengan tragedi saat dewa kegelapan dahulu menyerang Istana Naga. Saat itu Ausue sedikit bertengkar dengan kakaknya ketika melawan Tian Douxing, hingga akhirnya kakaknya pun mati untuk melindungi Ausue. Dan jika ingat hal itu, Ausue merasa sangat sedih dan sangat dendam dengan para dewa kegelapan. Lalu tiba-tiba ia pun langsung berteriak, diam! Jika saya lari, apa yang akan Aujio katakan kepada diriku? Aku tak akan melarikan diri. Ia pun lalu melirik ke arah Patkai dan bertanya apa pesan penting dari Tuan Guru Tan Sanzang. Mendengar hal itu, Patkai pun sangat kaget karena sebenarnya ia telah berbohong. Karena sebenarnya tidak ada pesan penting dari Biksu Tong, karena memang Patkai sendiri yang mengajukan dirinya untuk pergi ke klan naga demi untuk makan enak dan cewek-cewek di sini. Tapi ia pun tak mungkin untuk mengutarakan niatnya sebenarnya. Lalu kemudian ia menjelaskan kepada Ausue kalau tugas penting ia kesini adalah ini dia. Terlihat Patkai pun merebus air. Jelas saja hal itu langsung membuat sang raja naga sangat terheran-heran. Hei, apa ini? Tan Sanzang menyuruh kamu pergi jauh ke Istana Laut Cina Timur hanya untuk membuatkan saya teh? Tanya Ausue keheranan. Lalu Patkai pun segera menyiapkan seduhan tehnya kepada Ausue. Ausue, seduhan tehnya sangat wangi sekali. Minumlah selagi hangat, ucap Patkai. Ausue pun seketika langsung teringat ketika melakukan perjalanan pertama kali bersama Biksu Tong. Di saat itu mereka duduk bersama di tengah hutan di bawah rembulan sambil merebus air untuk menghangatkan tubuh dan menyeduh teh. Tapi pada saat itu Ausue masih menjelma menjadi kuda putih guys. Dan setelah mendidih, Biksu Tong pun langsung menuangkannya ke dalam mangkok yang berisi daun teh. Lalu terciptalah seduhan teh yang masih panas dengan uap yang tebal. Dan teh itu pun diberikan kepada Sun Wukong. Lalu Biksu Tong pun menyuruh Wukong untuk melihat bayangannya di dalam seduhan air teh di mangkok yang masih sangat panas itu. Wukong pun lalu mencoba untuk melihat bayangannya di dalam teh itu. Guru, airnya sangat mendidih dan uapnya masih kebul-kebul. Bagaimana aku bisa melihat bayanganku? Tanya Wukong bingung. Biksu Tong pun kemudian menjelaskan kalau di dalam air yang mendidih, maka akan sulit kita bercermin untuk melihat bayangan kita. Dan terlihat Ausue pun di situ terkejut dan ikut memperhatikan penjelasan gurunya. Biksu Tong kemudian meneruskan penjelasannya kalau air mendidih itu ibarat kemarahan. Maka jika seseorang marah akan sangat sulit untuk melihat sebuah kebenaran. Ausue pun juga tampak terus mendengarkan penjelasan Biksu Tong sambil makan rumput. Biksu Tong lalu menjelaskan bahwa ketenangan adalah senjata paling ampuh. Dengan ketenangan itu, maka kita bisa menganalisa semua situasi dengan tenang dan akan menemukan solusi untuk masalah sebesar apapun. Ausue yang saat itu masih berwujud kuda putih. Penjelasan itu tampaknya merasuk di hati dan pikirannya sehingga ia masih mengingatnya hingga sekarang. Ausue lalu tampak terdiam dan terus memandangi mangkuk teh itu. Lalu tiba-tiba ia pun meletakkan mangkuk teh itu di meja dan pergi meninggalkan Patkai dan Auling. Patkai pun jadi bertanya-tanya dengan apa yang dilakukan Ausue barusan.
Sedangkan Aulin pun tampak memahami apa yang Aosue pikirkan. Ia hanya tersenyum melihat Aosue pergi meninggalkan mereka. Scene kemudian beralih saat ini Patkai dan Aulin sedang jalan-jalan di tengah naga-naga sakit yang sedang dirawat. Patkai di situ kemudian berkata, "Ada apa dengan Aosue? Kenapa ia terdiam memandangi teh yang panas itu? Dan ia tak meminum teh buatanku itu?" tanya Patkai keheranan. "Teh buatanmu tidak sia-sia, Patkai. Dia telah meminumnya dengan kondisi yang masih panas itu," ujar Aulin. "Wah, apa maksudmu? Kata-katamu sangat sulit kupahami," ujar Patkai kebingungan. Lalu Aulin menjelaskan bahwa setelah Aosue mendengar kalau dewa mengajak berperang, emosinya menjadi tidak stabil. Lalu tiba-tiba ketika melihat teh seduhanmu itu, tampaknya ia mendapatkan inspirasi. Sehingga biarkan Aosue terdiam dan berpikir sejenak untuk mendapatkan solusi atas masalah ini. Dan terlihat Patkai kemudian menoleh ke belakang. Tampak ia memperhatikan sebuah pohon yang ternyata di pohon itu ada Yiwanji. Patkai pun tertegun melihatnya. Sedangkan Aosue saat ini masih disibukkan dengan mengobati para naga yang kesurupan. Dan setelah Patkai melihat Aulin dan Yiwanji yang selalu perhatian kepada Aosue, di situ Patkai pun berkata lirih, "Aosue, dasar bocah itu, penampilannya lusuh, tapi kedua gadis itu mengkhawatirkannya. Sial, aku babi tua yang berbakat, tapi aku dikalahkan oleh bocah seperti itu," ujar Patkai menggerutu. Dan hari telah berganti, terlihat matahari sudah meninggi, dan Patkai pun baru keluar dari ruangannya. Aulin pun langsung bertanya kepada Patkai, "Di mana Aosue?" Patkai pun mengatakan kalau ia tak tahu, karena sejak semalam ia tak melihatnya karena ia tertidur. Dan tiba-tiba saja ada sebuah petir yang menyambar dari langit membuat semua orang menjadi terkejut. "Ada apa ini?" ucap Yiwanji di situ. Fenomena itu pun membuat semua orang penasaran dengan apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba terlihat pedang Raja Naga dari arah petir itu. Dan ternyata itu adalah sang Raja Naga Aosue, guys, yang saat ini mengacungkan pedangnya ke atas dan berdiri dengan gagah di atas menara. "Hei para manusia naga, saat ini Raja mempunyai pengumuman yang sangat penting, bahwa surga akan menyerang secara besar-besaran, dan aku akan bersama kalian untuk melawan mereka," teriak Aosue. "Semuanya jangan pernah takut," teriak Aosue memberikan semangat kepada rakyatnya. Para rakyat naga pun sangat terkejut melihat rajanya memberikan pengumuman itu. Terdengar kebanyakan mereka mengatakan kalau pasti naga akan kalah. Apa tidak ada jalan lain? Kita pasti akan dibantai," gumam mereka. Melihat rakyatnya pesimis, kini sang raja pun kembali berteriak, "Persetan dengan itu, apa hanya ini kemampuan para naga? Hei rakyatku, jangan lupa, saya dengan jiwa naga emas kuno 10.000 tahun akan berjuang bersama kalian. Jayalah suku naga!" teriak Aosue membangkitkan semangat rakyatnya. Dan tampaknya semangat itu pun langsung menular ke semua warga. Mereka semua pun berteriak lantang, "Dukung Raja Naga! Jayalah suku naga!" Terlihat Yiwanji pun tertegun dan kagum dengan semangat mereka. "Perang ini sudah tak bisa dihentikan. Ikuti aku, mari kita berjuang bersama demi kejayaan naga," teriak Aosue lagi. Aosue pun lalu mengatakan walaupun perang akan pecah kurang dari 10 hari lagi, tapi itu tak perlu khawatir, karena sang Raja Naga itu mempunyai sebuah nirvana. Ia pun lalu menunjuk Aulin agar segera memberitahu semua suku naga kalau ia akan melakukan perundingan untuk membahas peperangan ini. Aulin yang mendapat perintah dari sang raja pun langsung bersiap dan segera berlari melaksanakan tugasnya. Sedangkan Aosue menyuruh Yiwanji untuk segera memberitahukannya kepada kakek naga kuno bahwa dalam waktu dekat ia akan berkunjung ke sana. Yiwanji pun langsung terbang untuk melaksanakan perintah dari sang Raja Naga Aosue. Aosue pun langsung menaruh pedangnya di punggungnya lagi. Ia pun turun dan menemui Patkai. Ia pun berkata kepada Patkai kalau ia akan pergi untuk sementara waktu. Maka dari itu ia menitipkan istana laut Cina Timur kepada Patkai untuk sementara waktu. Mendengar hal itu Patkai pun langsung terkejut, karena menurutnya ini adalah sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Aosue pun langsung bergegas untuk meninggalkan Patkai. Jelas saja hal itu membuat Patkai terkejut. "Hei Aosue, apa kau bercanda? Kamu mau pergi sekarang? Apa sebenarnya yang mau kau lakukan?" tanya Patkai kebingungan. Aosue pun melirik kepada Patkai dan mengatakan kalau ia akan menemui seseorang. Dan menurut Aosue, jika berhasil mendapatkan kekuatan dari orang itu, Aosue percaya akan bisa mengalahkan surga. Dan orang itu adalah sang raja bertubuh biru dengan penuh bekas tebasan di tubuhnya dan berambut gondrong. Patkai pun kemudian menebak apakah itu adalah sang raja gila Asura. Aosue pun menjawab kalau itu benar sekali.
Dan sebelum pergi, Aosue pun memberikan paket obat untuk merawat naga yang kerasukan kepada penduduk dan juga kepada Patkai. Aosue berpesan agar Patkai ikut merawat naga-naga itu. Naga-naga yang kesurupan itu sudah diisolasi oleh Aosue dan jangan sampai naga-naga itu tercampur dengan naga-naga yang lain. Dan Aosue menjelaskan kalau Patkai akan dibantu oleh Aoling untuk mengurus istana naga. Patkai pun tampak terdiam karena itu adalah tugas yang berat menurut dirinya. Patkai di situ kemudian mengingatkan kepada Aosue kalau meminta bantuan kepada sang raja gila itu adalah hal yang tidak mudah. Patkai juga menjelaskan kepada Aosue bahwa rumornya raja itu telah membunuh ketiga raja lainnya hanya dalam satu gerakan dan menjadi satu-satunya raja Asura sekarang. Dan juga Asura dan surga kini sudah mengadakan perjanjian damai dan mereka sudah menjadi sekutu dan tak ada perang lagi di antara mereka. Aosue pun terkejut karena tampaknya ia baru mengetahui tentang hal itu, guys. Patkai di situ pun langsung bertanya kepada Aosue apakah dia benar-benar akan mencari bantuan ataukah hanya akan melarikan diri saja. Mendengar Patkai yang curiga kepada dirinya seperti ini, Aosue pun langsung marah. "Hei babi jelek, apa kau kira aku rakus seperti dirimu? Dan apa kau kira aku takut mati? Aku tidak akan pernah melarikan diri dari peperangan ini," ujar Aosue. Melihat Aosue marah seperti itu, Patkai pun jadi ketakutan karena niatnya tadi hanyalah bertanya kenapa dia jadi marah. Aosue pun kemudian berpamitan kepada Patkai karena ia akan tetap meminta bantuan kepada Raja Gila. Dan sebelum Aosue pergi, Patkai tiba-tiba memanggil Aosue. Ia kemudian memberitahu kepada Aosue kalau Bailang telah menyelamatkan seorang anak naga yang bernama Aoye. Mendengar nama itu, Aosue pun lalu mendekatkan kepalanya kepada Patkai. "Hei babi tua, jangan kau sebut nama Aoye di hadapanku," ucapnya. Jelas saja hal itu membuat Patkai ketakutan. Kenapa Aosue langsung marah ketika mendengar nama Aoye? Patkai pun hanya terdiam dan tertegun sambil memandangi Raja Naga yang berjalan pergi meninggalkan istana naga. Beralih di Hotel Biksu Tong, terlihat di situ ada beberapa anak-anak yang lagi mengeroyok dan menghajar seseorang, guys. Dan ternyata yang mereka bully adalah Aoye. "Hei, apa jadinya kalau naga kecil ini tidak mempunyai ekor?" ucap mereka kepada Aoye. Terlihat di situ Aoye pun hanya terdiam dan ketakutan. Jika naga itu hilang ekornya, kira-kira akan menjadi apa ya? Mungkin Aoye seperti tokek, ekornya akan tumbuh lagi. Lalu anak lain pun berkata, "Kita cabut saja ekornya." Mereka pun langsung berusaha untuk mencabut ekor Aoye, guys. Aoye pun langsung berteriak kesakitan. "Jangan lakukan ini," teriaknya. Dan anak-anak di situ akan memegangi tanduk Aoye, sedangkan satunya akan memegangi ekor dan menariknya secara bersamaan. Dan tiba-tiba saja terlihat tali-tali hitam tipis yang langsung menjerat salah satu anak siluman nakal di situ. Ia pun langsung terseret ke atas dan tergantung di pohon, membuat anak-anak nakal yang lain pun sangat kaget. Dan ternyata itu adalah Baisi. "Hei kalian, akan kulaporkan kepada Biksu Tong. Kalian sangat nakal ya," ucap Baisi di situ. Kedua bocil-bocil itu pun langsung lari meninggalkan temannya yang digantung itu. Sedangkan bocil yang tergantung itu pun berteriak-teriak, "Hei tolong turunkan aku." Sambil berlari, terlihat kedua bocil itu pun masih saja mengejek Aoye. Baisi pun kemudian menenangkan Aoye. "Tenanglah Aoye, aku akan melindungimu," ucap Baisi. Dan malam pun tiba. Terlihatlah cahaya bulan yang bersinar terang. Tapi di bawah sinar cahaya itu, tiba-tiba ada peristiwa yang mengejutkan. Tiba-tiba saja ada orang yang mati secara misterius. Para siluman pun berkumpul melihat mayat itu. Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengannya. Seketika datanglah Biksu Tong dan murid-muridnya untuk melihatnya. Dan di situ kini Baisi pun sangat terkejut karena itu adalah mayat anak nakal yang tadi siang membuli Aoye. Biksu Tong yang memeriksa mayat itu berkata dalam hatinya kalau mayat itu mati digigit oleh binatang buas dan meninggalkan jiwa gelap pada lukanya. Lalu salah satu siluman di situ langsung menuduh kalau itu adalah perbuatan Aoye yang ingin membalas dendam karena telah dibuli. Dan hal itu langsung membuat semuanya melihat kepada Aoye. Aoye pun langsung ketakutan. "Bukan saya yang melakukannya," ucapnya ketakutan. Tapi tampaknya para siluman pun sudah terprovokasi sehingga mereka tak percaya dengan Aoye dan berniat akan membunuhnya. Tidak, aku tidak memakannya," teriak Aoye tambah ketakutan. Lalu tiba-tiba terlihat Biksu Tong pun langsung melindungi Aoye. Ia kemudian berkata kalau kematian anak itu dikarenakan gigitan binatang buas. "Aku akan segera memeriksa masalah ini. Semuanya harap tenang dulu," ujar Biksu Tong. Seketika para siluman itu pun langsung bubar, meninggalkan Biksu Tong dan Aoye di sana. Aoye di situ hanya diam saja dan terlihat bersedih. "Jangan khawatir, kamu tidak bersalah kok," ucap Baisi menenangkan Aoye. Scene kemudian berpindah diperlihatkan orang yang sedang makan daging dengan lahapnya.
dan mereka ternyata adalah para klan Asura. Salah satu dari mereka berkata kalau ia mendengar surga akan berperang melawan naga dalam 10 hari ke depan, dan yang lain menimpalinya kalau itu pasti sangat seru karena sudah lama mereka tidak melihat peperangan lagi. Lalu terlihat Asura yang bertaruh tentang siapa yang akan memenangkan peperangan ini. Salah satu pun bertaruh kalau naga akan dikalahkan oleh para dewa, dan di situ juga terlihat Suma yang lagi menikmati makanannya. Ia berkata dalam hati kalau sejak peperangan terakhir surga dan Asura kini menjadi sekutu. Mungkin saja peperangan naga ini akan menjadi peperangan terbesar di 3 alam dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun lalu memandangi ayahnya dan berkata dalam hatinya, apakah mungkin raja nanti akan melanggar perjanjian ini? Tapi seketika Suma pun langsung terkejut karena sang ayah tiba-tiba menatap tajam dirinya, guys. Beralih di luar, tiba-tiba saja terlihat angin bercahaya biru yang berembus masuk dan menjebol benteng Asura, dan terlihatlah seekor naga berwarna hitam. Dan seketika muncullah pedang jumbo yang menancap di situ, dan sudah bisa ditebak kalau itu adalah sang raja naga Auswe, guys. Para Asura pun kemudian berlari untuk menghampiri seseorang yang baru datang itu. Siapa itu? Tidak takut mati ya? Berani-beraninya menerobos ke Asura, teriak mereka. Dan kini mereka pun melihat Auswe berada di hadapan mereka. Auswe pun dengan percaya diri berkata, saya adalah Auswe, raja dari klan Naga Timur. Saya datang untuk bertemu dengan Raja Asura untuk membicarakan peperangan Sang Tianlong. Suma yang melihatnya pun langsung terkejut. Inikah sang Raja Naga yang baru Auswe itu? Dan terlihat saat ini sang Raja Gila pun masih saja santuy menikmati minumannya. Dan terdengar para Asura pun kini membicarakan Raja Naga yang baru datang itu. Woi, naga yang lemah kelihatannya datang untuk meminta bantuan. Pasti ia tak yakin bisa mengalahkan surga, ucap mereka para Asura. Suma pun hanya menoleh kepada para Asura di situ, sedangkan Raja Gila pun masih saja menikmati minumannya. Hingga akhirnya ia pun meletakkan minumannya di meja dan ia langsung berdiri. Ia pun lalu berjalan untuk menemui Raja Naga. Seketika para Asura pun langsung memberikan jalan kepada rajanya. Suma pun saat ini masih deg-degan. Ia pun berkata dalam hatinya, ayah, keputusanmu sangat penting. Surga dan naga, pihak mana yang akan Anda dukung? Dan terlihatlah raut wajah Raja Gila yang menyeramkan dengan mata yang menyala-nyala, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.